Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa fi anfusikum afala tubsirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmatnya, anugerahnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Senantiasa mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat seiring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Biiznillah, dengan izin Allah, tergolonglah kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah merasakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya banyak terdapat di dalam Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita mau merenung lebih jauh, senantiasa Allah bersama kita. Persoalannya adalah, sudahkah kita selalu merasakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang keempat di bagian akhirnya, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Sama-sama kita hafal insyaallah. Di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Bahkan sering kita dengar ayat ini, Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Agar
kita merasakan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb Allah sebagai Tuhannya. Bahwasannya diri kita hakikatnya adalah tiada. Saat kita melihat ini adalah basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan pada kita. Saat kita mendengar ini adalah samanya Allah. Saat kita bertutur kata, kita bisa berbicara, ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan pada kita. Saat kita berpikir, Allah berikan akal, ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berkehendak, kuasa, dari duduk ingin berdiri, dari berdiri ingin berjalan, melangkah dan seterusnya beraktivitas, punya keinginan-keinginan, ini adalah kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita masih saat ini Allah takdirkan bisa menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas, ini adalah hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya kita miliki tiada. Hakikatnya kita semua la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adanya jasmani, adanya rohani merupakan karunia yang Allah amanahkan pada kita semua. Saat kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, itu adalah hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ruh yang keluar masuk ini menyebar ke seluruh tubuh kita, disebutlah nyawa. Ruh yang saat keluar masuk, kita tarik, kita keluarkan lagi melalui hidung kita. Saat kita bernapas, kita tarik, kita keluarkan. Ini disebut nafas. Karenanya saat menghembuskan nafas yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saat ini jantung kita masih berdetak, masih berfungsi jantung kita, liver kita, pankreas kita, paru-paru kita, limpa kita, empedu kita, dan semua anggota tubuh bagian luar maupun dalam, kulit, daging, otot, urat, tulang belulang, darah, ini semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat menghembuskan napas yang terakhir, ruh keluar dari jasad ini, tak berfungsi lagi semuanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam surat Az-Zariyat ini ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, kau perhatikan. Saat kita telusuri jati diri kita yang sesungguhnya, akhirnya kita ini hakikatnya tiada. Kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang termudah agar kita merasakan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan saat menghembuskan napas yang terakhir, innalillah, sesungguhnya dari Allah, kembali kepada Allah.
napas yang keluar itu ruh kembali kepada Allah, maka rasakan setiap hari, setiap saat keluar masuk napas kita, apa gerangan, itulah ruh, itulah keberadaan. Kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam tingkatan zikir ada yang disebut dengan zikir syariat, tubuh yang berzikir dalam hal ini dengan lisan. Abdul zikri la ilaha illallah, lisan la ilaha illallah. Dinafikan semua, tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada yang mengkarunia rezeki, tiada yang memberikan hidup dan kehidupan, tiada yang memberikan segala hal ihwal karunia nikmatnya Allah. Masuk ke dalam zikir tarikat, hati senantiasa terpaut pada Allah, 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 Allah. Masuk lagi ke dalam dimensi zikir hakikat. Hakikat, tarik keluar napas kita, dialah Allah, Allah, Allah. Dengan demikian maka la hayya illallah, la fa'ila illallah, la mawjud illallah. Tiada yang hidup, hanya Allah. Tiada yang berbuat, hanya Allah. Tiada yang wujud, ada, hanya Allah. Terasa menyelam ke dalam jati diri sejati kita. Akhirnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah, man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Allah Rabbnya, karena diawali menyelam ke dalam jati dirinya, maka man arafa rabbah fasadal jasad, hancur lebur jasadnya, sehingga saat melakukan sesuatu selalu merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saat kita melihat, saat kita mendengar, saat kita bertutur kata, saat kita bergerak melakukan semua aktivitas, dimulailah semua dengan nama Allah. Dan selalu kita puji Allah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jangan sampai Allah yang senantiasa bersama kita, tapi tidak bersama kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sungguh indah jikalau sholat fisik kita yang menghadap Baitullahil Haram, Ka'bah menghadap kiblat, hati kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita hadapkan hakikatnya wajah kita ini, hati ruh, hakikatnya menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup, mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya tiada kita sadari saat menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas, ini adalah hidup dan mati. Hanya prosesnya cepat. Kita tarik, kita keluarkan. Kita tarik lagi napas, kita keluarkan. Satu saat kita keluarkan, tak lagi mampu kita tarik, itulah menghembuskan napas yang terakhir. Dengannya rasakan selalu, kapanpun, dimanapun, senantiasa kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah
dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Cara mudah untuk mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya di luar daripada ibadah yang kita jalankan, ibadah mahdoh, maka senantiasa tarik nafas, keluar lagi, atau detak jantung kita senantiasa Allah, 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 la ilaha illallah. Dengan demikian kemana-mana kita bersama Allah, dengan nafas kita yang selalu terus mengalir lafaz Allah, bukan hanya sekedar lafaznya, tapi menghujam kuat dalam kalbu kita akan keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya, sehingga kalau terus menerus satu saatnya tiba ajal, insya Allah kita senantiasa bersama Allah, layak pantas disebut kembali ke rahmatullah saat menghembuskan nafas yang terakhir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karenanya penting kita senantiasa untuk lakukan zikrullah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bahkan qiyamah wa qu'udu ala junubihim, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, terpaut selalu hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemesraan kita, cinta kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud daripada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman tentram hatinya dikarenakan terpaut selalu hatinya mengingat Allah, bersama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, dengan terpaut hati selalu mengingat Allah, hati akan tentram bersama Allah, Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, Al-Wahhabnya, Al-Latifnya, setelah asma-asma sifat dan keseluruhan daripadanya mengundang rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu